masuk, begitu ya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke materi kita. Yang pertama tentang hidrokarbon. Mudah-mudahan cukup jelas dan mudah-mudahan Anda juga sudah mendownload filenya supaya bisa sambil diberi catatan begitu. Baik, kita akan membahas beberapa hal tentang senyawa hidrokarbon. Beberapa orang menganggap belajar hidrokarbon itu sulit, apalagi ketika sudah masuk ke penamaan dan reaksi. Ya, memang tidak mudah belajar hidrokarbon, tetapi saya akan mencoba menyederhanakan bahasanya supaya gampang dipahami. Baik, kita akan membahas beberapa hal, mulai dari apa itu senyawa karbon, alkena, alkena, alkuna, reaksinya, dan gugus. Baik, mohon maaf tadi sempat terputus. Banyak sekali benda di sekitar kita yang terbuat dari senyawa hidrokarbon. Mulai dari kayu yang kita gunakan untuk rumah, kemudian kertas yang kita pakai untuk membuat buku, atau bahkan mungkin pensil yang kita pakai sehari-hari. Atau bisa juga bahan bakar yang kita pakai sehari-hari juga. Semua itu terbuat dari hidrokarbon. Dan luar biasanya adalah karena banyaknya senyawa hidrokarbon ini, maka senyawa hidrokarbon ini menjadi senyawa yang dibahas terpisah dari senyawa anorganik, senyawa anorganik. Baik, makanan kita juga sebagian besar hidrokarbon juga. Baik, ini tidak perlu saya jelaskan. Kita perlu belajar yang ini. Jadi, ketika kita bicara senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon secara umum, senyawa karbon dulu saja. Senyawa karbon secara umum. Jadi, senyawa karbon itu ada dua, yaitu senyawa hidrokarbon dan senyawa yang non-hidrokarbon. Yang hidrokarbon itu berarti ada hidrogen dan karbonnya. Kalau senyawa yang non-hidrokarbon itu berarti hanya ada karbonnya tetapi tidak ada hidrogennya. Tetapi beberapa senyawa yang tidak ada hidrogennya itu juga dianggap senyawa karbon, senyawa hidrokarbon, karena berasal dari senyawa hidrokarbon yang kemudian bereaksi. Baik, senyawa karbon sendiri itu ada dua, organik dan anorganik. Nah, perbedaannya ada di beberapa hal. Yang pertama adalah sumbernya. Kalau organik dari makhluk hidup, kemudian yang organik ini titik didih dan titik lelehnya rendah. Kemudian tidak tahan terhadap panas. Jadi kalau kena panas sedikit itu langsung berubah sifat dan tidak dapat mengantarkan panas atau listrik. Kemudian dapat berbentuk rantai karbon dan umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, pelarut organik itu apa? Nanti kita bisa bahas di
slide berikutnya nanti di belakang. Baik, kenapa karbon bisa bersifat seperti itu? Bisa bersifat khas karena karbon itu seperti kita tahu posisinya itu ada di periode kedua golongan 4A. Nah, karena ada di golongan 4A maka dia butuh 4 tambahan elektron valensi supaya elektron valensinya menjadi 8. Nah, karena dia butuh tambahan 4 elektron valensi, maka dia memiliki kemampuan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, selain itu, selain membentuk 4 ikatan kovalen ini, senyawa karbon ini juga mampu membentuk rantai. Selain itu, dia juga mampu membentuk ikatan rangkap karena ternyata C yang satu dengan C yang lain itu bisa berikatan kovalen. Kemudian jari-jari atomnya kecil. Nah, ini contohnya. Jadi, rantai itu bentuknya seperti ini. Bisa lurus, bisa bercabang, bisa juga melingkar. Itu. Kemudian ini contoh penggambaran ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkap duanya, maka digambarkan sebagai 2 garis. Kalau ikatannya rangkap 3, maka digambarkan sebagai 3 garis. Dan ini nanti akan banyak Anda temui ketika setelah kita, maaf, di perkuliahan kimia ini, di perkuliahan biokimia nanti, dan juga di perkuliahan analisis zat gizi. Nah, berikutnya, ketika kita bicara rantai karbon, maka kita bisa melihat mengelompokkan atom C berdasarkan posisinya. Kalau dia hanya terikat dengan satu atom C yang lain, maka kita sebut sebagai atom C primer. Kalau dia terikat dengan 2 atom C yang lain, kita sebut sebagai sekunder, dan seterusnya. Nah, pemahaman tentang ini itu juga sering saya munculkan di ujian. Jadi tolong dipahami mana yang primer, mana yang tersier, mana yang sekunder. Tuh. Ini juga gambaran dari mana yang primer, mana yang sekunder, dan mana yang tersier tadi. Jadi kalau terikat hanya dengan satu C yang lain itu berarti primer, kalau dengan 2 C yang lain itu berarti sekunder. Berikutnya penggolongan hidrokarbon. Kita mengulang dulu beberapa materi supaya nanti ketika kita belajar tentang gugus itu tidak bingung. Kita mengingat sambil mengingat yang sudah kalian lihat di video-video sebelumnya. Baik, kalau berdasarkan strukturnya itu ada 3. Yang pertama adalah alifatik, itu yang terbuka rantainya, tidak membentuk apa? Tidak melingkar. Nah, tidak melingkar atau tidak tertutup rantainya. Kemudian yang kedua adalah alisiklik, itu yang rantainya tertutup. Jadi tidak tidak terbuka modelnya. Jadi bisa melingkar. Kemudian untuk aromatik, nah ini yang unik, aromatik itu melingkar, struktur rantainya tertutup, ada ikatan rangkapnya, dan ikatan rangkap itu posisinya selang-seling. Dan yang aromatik ini unik karena dia menimbulkan aroma yang bisa kita cium dengan mudah. Tuh, jadi berdasarkan struktur molekulnya itu ada 3, alifatik yang terbuka, alisiklik yang tertutup, dan aromatik. Aromatik itu tertutup tetapi ada ikatan rangkap dan ikatan rangkapnya berselang-seling. Baik, berdasarkan jenis ikatannya, hidrokarbon dibedakan menjadi 2 dan ini nanti akan menentukan cara kita memberi nama.
Yang pertama yang kita sebut sebagai hidrokarbon jenuh. Jenuh itu artinya seluruh ikatan antar atom C itu tidak ada yang ganda. Semuanya tunggal. Kemudian yang tak jenuh itu artinya di dalam seluruh rantai itu ada satu atau lebih ikatan rangkap dua ataupun ikatan rangkap tiga. Mohon maaf itu saya masih kurang itu. Seharusnya ikatan rangkap dua ataupun ikatan rangkap tiga. Baik, gambarannya seperti yang ada di bawah itu. Kalau ikatan rangkap dua ya berarti garisnya dua. Kalau ikatan rangkap tiga ya garisnya tiga. Baik, nah sekarang kita masuk ke nama. Karena nanti akan banyak sekali soal yang kalian hadapi itu terkait dengan memberi nama, maka sangat perlu bagi kalian untuk menghafalkan cara memberi nama. Nah, ini 10 alkana pertama yang perlu dihafalkan, karena ini nanti akan menjadi dasar penamaan pada alkena dan alkuna. Ada metana itu CH4, etana C2H6, propana C3H8, dan seterusnya. Dan di sini juga sudah ada rumus bangunnya, strukturnya, bentuknya seperti apa. Dan di sini yang kita pelajari lebih banyak memang yang rantainya terbuka, bukan yang rantainya tertutup, begitu. Bentar. Saya sarankan kalian segera mengurus email UMS supaya kalau mau masuk ke pertemuan seperti ini saya tidak perlu memberi izin, jadi kalian bisa langsung masuk. Baik, ini sifat fisiknya silakan dipelajari sendiri. Ini juga massa molekul, titik didih dan titik leleh tidak usah dihafalkan, tetapi cukup di logika saja. Cukup di logika saja. Semakin panjang rantainya, kita lihat semakin panjang rantainya, itu maka semakin besar massa molekul relatif, semakin tinggi titik didih, semakin tinggi titik lelehnya. Sifat kimia. Nah, ini nanti kita pelajari khusus di reaksi saja. Ini sudah ada penjelasannya sedikit, sudah saya jelaskan juga lewat video. Nanti kita akan belajar khusus tentang reaksi kimianya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tata namanya, karena ini nanti akan menjadi dasar bagaimana kita memberi nama pada rantai-rantai berikutnya, alkena, alkuna, dan gugus fungsi nanti. Baik, didasarkan pada aturan penamaan ini bisa berdasarkan pada nama iupak atau nama trivial. Kalau tidak bercabang seperti yang digambar ini, maka namanya cukup diberi N apa, N apa, itu N itu normal atau tidak bercabang. Jadi kalau struktur yang paling atas ini ada C-nya jumlahnya 3, H-nya jumlahnya 8, maka namanya N-propana. Gitu. Yang ini C-nya ada 4, N-butana. Dan seterusnya. Nah, kalau bercabang, nah ini lebih mudah dipahami insya Allah. Kalau bercabang, pahami dulu kita perlu mencari rantai utama. Rantai utama itu yang rantai yang C-nya paling panjang.
Nanti di alkena dan alkuna agak beda aturannya. Kemudian carilah cabangnya. Misalnya, nih, ini rantai utamanya. Kita lihat paling panjang jumlah C-nya 6. Di sini cabangnya. Itu. Jadi kalau yang tidak ada pada rantai utama itu berarti adalah cabang. Kalau tidak ada di rantai utama itu cabang. Ini tiga ini tidak ada di rantai utama berarti ini adalah cabangnya. Ini tidak ada di rantai utama berarti ini cabangnya. Begitu. Kemudian penomoran C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan rantai cabang. Di sini, cabangnya ada di sini dan di sini. Kalau kita mulai dari kiri, maka cabangnya ada di C nomor 4 dan 5. Tapi kalau kita mulai dari paling kanan, maka cabang pertama ada di C nomor 2, cabang kedua ada di C nomor 3. Berarti kita menggunakan urutannya dari kanan ke kiri. Itu. Kemudian rantai cabang dituliskan terlebih dahulu, diawali dengan nomor cabang, lalu diikuti penulisan rantai utama. Di sini, nomor C yang ada cabangnya adalah 2 dan 3. Cabangnya 2, di sini metil, di sini metil. Berarti 2,3 dimetil heksana. Begitu. Itu yang perlu diingat seperti itu. Karena itu nanti akan menjadi dasar penamaan rantai yang berikutnya. Ingat, kalau di cabang ini C-nya ada 1 berarti metil, di cabang ini C-nya ada 2 berarti etil, kalau ada yang cabang C-nya jumlahnya 3 berarti propil, begitu seterusnya. Ini kan sebenarnya hanya mengulang pelajaran SMA dulu. Baik, berikutnya penamaan senyawa siklik yang jenuh. Kalau senyawa siklik yang melingkar dan jenuh tidak ada ikatan rangkapnya, maka penamaannya hanya dengan menambahkan siklo di depannya. Jadi kalau propana, maka namanya berubah menjadi siklopropana. Tapi yang perlu diingat adalah begitu senyawa propana itu berubah melingkar, maka akan ada H yang hilang. Kalau propana tadi C3H8 berubah menjadi siklopropana akan berubah menjadi C3H6. Begitu pula seterusnya. Tapi kita tidak akan banyak belajar tentang sikloalkana ini. Ini contoh penamaannya. Kalau cabangnya 1 di sini, kemudian cabangnya itu hanya ada C-nya 1, maka namanya metil siklopentana. Kalau ini propana melingkar berarti siklopropana, ada 1 cabang. Di cabang itu ada C jumlahnya 2, maka namanya menjadi etil siklopropana dan seterusnya. Berikutnya kegunaan alkana. Alkana ini sebagian besar digunakan untuk bahan bakar. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai apa ya? Supaya tekanannya meningkat kalau kita punya botol parfum atau botol cat semprot itu. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai minyak pelumas. Ada juga yang digunakan sebagai aspal. Nah, kalau kita melihat
kok gunanya seperti itu, maka alkana ini sumbernya adalah minyak bumi. Gitu. Bentar, ada yang mau gabung lagi kayaknya. Baik, sampai di sini dulu ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke alkena dan alkuna. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Untuk yang bentuk aromatik tadi, itu berarti nanti masuknya di benzena ya, Pak? Yang umumnya kita pelajari, karena kita kan tidak akan banyak belajar tentang yang aromatik, maka banyak sekali ketika kita belajar aromatik, apalagi kalau kita bukan belajarnya teknik kimia atau kimia murni ya, memang hanya diberi contoh benzena, tetapi sebenarnya tidak hanya benzena, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kita tidak akan banyak belajar tentang aromatik. Nanti di apa analisis zat gizi pun juga kita tidak akan belajar banyak tentang aromatik. Kalaupun nanti kita belajar tentang senyawa-senyawa yang senyawa-senyawa hidrokarbon yang beraroma, itu justru bukan yang aromatik karena nanti kita akan belajar di kuliah berikutnya itu kita akan belajar tentang aroma-aroma buah, tetapi itu justru bukan benzena. Hidrokarbon juga, tetapi bukan benzena. Kalau di teknik kimia memang mereka banyak belajar tentang itu karena mereka ada beberapa mata kuliah yang belajarnya tentang bahan bakar. Gitu. Dan salah satu yang sangat utama mereka pelajari adalah bensin. Dan di situ ada aromatiknya benzena. Itu. Baik, yang lain silakan. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain. Ini ada beberapa mahasiswa yang kayaknya masuk, keluar. Mungkin karena sinyalnya kurang baik. Nah, ini ada lagi yang mau masuk. Baik, sekarang kita masuk ke hidrokarbon yang kedua, alkena dan alkuna. Secara prinsip penamaannya sama, tetapi memang di awal itu rantai utamanya yang berbeda. Baik, pada bagian kedua dari hidrokarbon yang juga sudah saya buatkan video penjelasannya, itu kita belajar tentang alkena, alkuna, dan senyawa hidrokarbon yang bereaksi. Hidrokarbon tak jenuh, itu sudah kita pelajari tadi, itu ada alifatik, ada siklik. Alifatik sendiri nanti ada dua, ikatan rangkap dua namanya alkena, ikatan rangkap tiga namanya alkuna. Oke, sebentar. Saya tak ngirim WA dulu. Tunggu sebentar ya. Hmm.
Baik, mohon maaf, kita lanjutkan kuliahnya. Ada alifatik, ada siklik. Alifatik itu ada alkena dan alkuna. Kemudian siklik itu ada siklik yang tidak jenuh dan aromatik. Nanti fokus kita ada di alkena dan alkunanya. Alkena itu ikatan rangkap 2. Alkuna itu ikatan rangkap 3. Kenapa disebut tidak jenuh? Karena senyawa-senyawa ini nanti ketika ketemu dengan senyawa tertentu bereaksi, nanti akan terjadi pemutusan ikatan rangkapnya. Jadi kalau Anda pernah mendengar istilah di iklan itu ada minyak goreng menyebutkan mengandung senyawa atau senyawa tidak jenuh itu artinya berarti senyawa alifatiknya masih banyak terdapat pada minyak goreng itu. Yang perlu diingat adalah semua minyak goreng baru itu pasti ikatan rangkapnya masih banyak. Tapi begitu kita pakai untuk menggoreng, maka ikatan rangkap itu nanti akan putus. Semakin sering kita pakai untuk menggoreng, ikatan rangkap yang ada pada minyak goreng itu akan semakin lama semakin berkurang dan akhirnya habis. Jadi seluruhnya putus menjadi ikatan tunggal. Tuh. Baik. Jadi itu adalah salah satu tanda kerusakan minyak goreng. Oleh karena itu, sering disarankan menggunakan minyak goreng itu cukup 1 kali atau 2 kali penggorengan saja, setelah itu dibuang. Baik, kita teruskan. Baik, alkena ini penamaannya itu persis alkana, tetapi namanya berubah akhirannya dari ana menjadi ena. Etana menjadi etena, propana menjadi propena, butana menjadi butena, dan seterusnya. Begitu. Ini juga perlu dihafal. Kemudian kalau Anda melihat di tabel ini, Anda melihat ada istilah, kok ada 1 butena, 1 pentena. 1 ini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya itu ada pada ikatan nomor 1. Nih, berarti yang paling pinggir pada butena ini. Kalau kemudian namanya 2 butena, maka ikatan rangkapnya ada di sini nih. Tapi ingat, tidak ada 3 butena. Kenapa? Karena kalaupun ikatan rangkapnya itu adanya di sini, maka namanya tetap 1 butena. Karena ini adalah ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga. Begitu. Nah, sekarang tata namanya. Tata namanya kalau tidak bercabang itu hanya mengganti ana menjadi ena. Kecuali kalau sudah harus diminta untuk menyebutkan posisi ikatan rangkapnya. Baik, yang perlu juga dipahami adalah alkena ini ada yang rantainya lurus, ada yang rantainya bercabang. Ada juga yang ikatan rangkapnya lebih dari 1. Sekarang kita lihat dulu yang lurus. Yang lurus ini penamaannya tadi sudah sempat kita bahas. Lurus, tidak ada cabang, maka kita tinggal mengganti akhiran ana menjadi ena. Nah, kemudian kita tinggal tuliskan posisi ikatan rangkapnya ada di mana.
Kalau dari sini ya berarti ini 1, 2, berarti 2 pentena. Tapi jangan dari sini, karena kalau dari sini 1, 2, 3, 3 pentena. Mengapa tidak boleh 3 pentena? Karena kita harus memilih yang nomor lebih kecil. Gitu. Jadi kalau Anda menuliskan 3 pentena itu salah. Itu sekalipun Anda yakin bahwa ini nomor 3, Pak. Iya, nomornya memang bisa jadi nomor 3, tetapi aturannya bukan seperti itu. Aturannya yang dipilih adalah yang kecil nomornya. Berikutnya kalau ada cabangnya. Kalau ada yang cabang, maka kita harus mencari rantai yang paling panjang. Tapi ingat, harus ada ikatan rangkapnya. Jadi bukan asal panjang, tetapi ada ikatan rangkapnya. Tolong itu dipahami. Jadi kalau kita diminta untuk memberi nama alkena, cari dulu posisi ikatan rangkapnya di mana, kemudian berangkat dari situ kita mencari rantai yang paling panjang. Kemudian yang kedua, nomor C pada rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi yang perlu kita utamakan adalah ikatan rangkap. Kalau tadi pada alkana, yang kita utamakan adalah cabangnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, sama seperti alkana tadi, kita tuliskan nomor cabangnya, nama cabangnya, nomor ikatan rangkapnya, dan kemudian nama alkenanya. Gitu. Contohnya ini sekarang. Posisi ikatan rangkapnya itu ada di sini. Saya besarkan saja. Posisi ikatan rangkapnya ada di sini. Maka rantai utamanya bisa dari sini ke sana. Kebetulan dari sini ke sini kemudian turun juga sama. Sama itu maksudnya ada 5C. Dari sini ke sana 5, dari sini ke sini juga 5. Sekarang kita tinggal menentukan mana yang C1-nya. Karena yang diutamakan adalah posisi ikatan rangkapnya. Kalau ini dari sini, maka misalnya C1-nya yang ini, maka ikatan rangkapnya ada pada ikatan nomor 3. 1, 2, 3. Tapi kalau dari sini, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 1, 2. Berarti ada di nomor 2. Maka yang betul adalah 2 pentena. Ingat, kalau di alkana tadi yang diutamakan adalah cabangnya. Kalau pada alkena ini yang diutamakan adalah posisi ikatan rangkapnya. Kita cari yang lebih kecil. Itu. Kemudian kalau ada lebih dari satu ikatan rangkap, maka kita beri nama diena atau triena. Seperti itu. Contoh di atas itu 1,4 heksadiena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya ada di sini dan di sini. Ini ikatan nomor 1, ini ikatan nomor 4. Tidak boleh kita gunakan nomor 2, 5. 2, 5 heksadena. Itu tidak boleh. Karena kita harus memilih yang nomornya lebih kecil. Begitu. Kemudian contoh yang bawah ini kan contoh yang ada 2 cabangnya ya. Kita perhatikan di sini. Maaf, 2 ikatan rangkap dengan 2 cabang. Di sini ikatan rangkapnya di sini, ini ikatan rangkapnya di sini. Karena posisinya seperti ini, tadi kita sudah bahas di atas, C1-nya ada di sini. Berarti ini cabang etil itu ada pada C nomor 1, 2, 3.
Kemudian pada C nomor 45, pada C nomor 5 ada satu cabang metil. Berarti namanya 3 etil, 5 metil, 1,4 heksadiena. Gitu penamaannya. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Kalau kondisinya seperti itu, strukturnya, maka yang benar yang mana? Ini dengan melihat posisi ikatan rangkapnya itu kita sudah bisa menjawab. Posisi ikatan rangkapnya ada di sini. Rantai terpanjangnya di sini. 1, 2, 3, 4. 4C. Butana awalnya, kemudian karena ada satu ikatan rangkap, berubah menjadi butena. Kemudian, karena ikatan rangkapnya ada di sini, berarti kita mulai penomoran C-nya dari sini. 1 butena. Paling pinggir, 1 butena. Pilihannya yang 1 butena cuma A. Berarti jawaban yang benar adalah A. Baik, nanti yang lain bisa Anda pelajari. Sekarang sifat fisiknya itu sama, hampir sama dengan alkana. Semakin panjang rantainya, semakin berat, semakin tinggi titik lelehnya, semakin tinggi titik didihnya pula. Kemudian alkena ini juga dapat kita gunakan sebagai bahan bakar. Misalnya ketika kita mengelas besi gitu. Kemudian butadiena itu bisa kita pakai untuk membuat karet sintetis. Kemudian propena juga kita bisa pakai untuk membuat serat sintetis yang biasa kita pakai untuk plastik. Kemudian etena itu juga biasa kita pakai untuk membuat plastik. Termasuk di dalamnya PVC atau pipa pralon. Itu dari kloroetena dan stiren. Stiren itu yang biasa kita pakai untuk membuat gabus. Gitu. Kemudian yang lain etilen sama juga ini bisa untuk membuat plastik. Nanti di kuliah teknologi pangan semester berapa ya? 4 mungkin kita akan belajar khusus tentang plastik yang kadang digunakan sebagai pengemas makanan. Nah, nanti kita akan belajar juga bahan plastik itu apa. Tuh. Berikutnya alkuna. Alkuna ini penamaannya persis sama dengan alkena. Hanya saja akhiran ena berubah menjadi una. Nanti Anda bisa menyimak lagi video yang sudah saya unggah di Open Learning. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Jadi penamaannya persis sama dengan alkena, tetapi akhirannya berubah menjadi una. Oh ya, jangan lupa kalau ada cabang lebih dari satu seperti ini, maka yang didahulukan adalah yang hurufnya lebih dulu. E dengan M, duluan E, maka namanya 3 etil 4 metil, bukan 4 metil 3 etil. Sifatnya juga sama, semakin tinggi beratnya, semakin panjang rantainya, semakin tinggi beratnya, semakin tinggi titik didihnya, dan semakin tinggi titik lelehnya. Oh maaf, titik lelehnya agak variatif ini. Kadang naik, kadang turun. Baik, kegunaannya alkuna bisa dipakai untuk ngelas asetilen, itu karbit. Anda sering mendengar nama karbit, nah, itu alkuna.
Kemudian ini hanya contoh saja tentang senyawa siklik. Nanti Anda bisa pelajari lebih dalam dari sumber yang lain, tetapi kita memang tidak belajar senyawa siklik lebih dalam di kimianya prodi ilmu gizi ini. Baik, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Untuk tadi yang minyak goreng itu kan kalau misalnya dipakai terus kan ikatan rangkapnya semakin hilang. Nah, itu sebabnya itu karena dipanaskan atau karena bereaksi dengan bahan-bahan yang digoreng itu ya, Pak? Penyebab utamanya adalah reaksi. Tapi Anda perlu ingat, semakin tinggi suhu, maka biasanya reaksi semakin cepat. Jadi kalau kita sedang menggoreng kan, itu berarti kita mereaksikan bahan dengan minyak. Kemudian karena proses pemanasan, maka suhunya naik. Dan itu nanti akan mempercepat reaksinya, mempercepat proses pemutusan. Itu. Seperti itu ya. Ayo yang lain silakan. Izin bertanya lagi, Bapak. Ya, ya. Untuk perbedaan sifatnya itu antara alkuna dan alkena itu seperti apa ya, Pak? Baik. Secara umum itu sifatnya itu hampir sama ya. Jadi kalau rantainya pendek itu gas, yang agak panjang itu cair. Khusus untuk alkuna ini, yang panjang sekali itu gas. Kalau alkena, sebentar. Nah, kalau alkena itu yang panjang sekali, yang lebih dari 17, alkena itu yang lebih dari 17 itu padat. Tapi yang alkuna itu yang lebih dari 17 itu malah gas lagi. Kemudian dua-duanya itu agak sulit larut dalam air. Sebentar. Tidak bisa. Maka alkena yang cair itu tidak bisa bercampur dengan air. Alkuna juga sama. Kemudian kalau alkena itu, kalau massa molekulnya lebih besar, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Tetapi untuk alkuna, massanya semakin besar, yang ini, titik didih memang lebih tinggi, tetapi titik leleh tidak mesti lebih tinggi. Jadi bisa naik, bisa turun seperti ini. Nah, sebabnya kenapa? Saya sudah membuka bukunya Fessenden ini, dan di sana juga tidak ada penjelasan, belum ada penjelasan mengapa kok ini bisa turun, kemudian bisa naik, kemudian bisa turun lagi titik lelehnya. Tetapi kalau titik didihnya itu relatif runtut semakin tinggi gitu. Mohon maaf saya lupa share ya. Mohon maaf. Nah, seluruh layar. Nah, yang ini. Yang ini keanehannya alkuna itu ada di titik lelehnya yang cenderung turun terus naik gitu. Terus turun lagi. Itu perbedaan sifatnya. Untuk kegunaannya secara umum ya, semua alkena alkuna itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Cuma kalau kemudian saya ditanyai efisiensinya lebih tinggi mana Pak, saya belum bisa menjawab terus terang karena saya memang tidak pernah belajar tentang perbedaan bahan bakar alkana, alkena, dan alkuna. Itu. Mungkin nanti kalau kalian punya teman di teknik kimia, malah mereka bisa menjelaskan itu. Mana yang lebih efisien antara alkana, alkena, dan alkuna. Ingat, efisien itu bukan hanya sekedar
memberi kalori yang besar, tetapi juga murah dalam penyimpanan. Gitu. Kalorinya besar, energinya besar, tapi nyimpennya sulit juga tidak efisien buat kita. Baik, monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih, Bapak. Ya, kalau tidak ada kita masuk ke reaksi. Baik, kita masuk sekarang ke reaksi hidrokarbon. Sudah kelihatan ya? Halo? Sudah terlihat, Pak. Ya. Baik, ada 4 yang perlu kita pelajari. Yang pertama substitusi, yang kedua adisi, yang ketiga eliminasi, yang keempat oksidasi. Baik, sekarang kita akan melihat dulu substitusi. Dulu di SMA diajari ini enggak? Diajari reaksi-reaksi ini enggak? Iya, Bapak sudah pernah diajarkan. Ya, sudah. Saya ingat dulu kimia Anda itu beda dengan kimia zaman saya sekolah dulu ya. Dulu di sekolah saya itu ada satu guru kimia yang spesialisasinya hidrokarbon dan beliau mengajarkan 96 reaksi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi ternyata sepertinya sekarang yang diajarkan tidak sekompleks dulu ketika saya belajar, karena saya juga punya buku kimia SMA dan sepertinya ada penyederhanaan pada kurikulum kimia. Alhamdulillah, karena tidak semua dari 96 reaksi itu dipakai juga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua juga dipakai ketika Anda kuliah, sekalipun Anda juga kuliahnya di kimia. Karena beberapa reaksi itu sangat sulit dilakukan. Baik, sekarang kita akan melihat yang pertama reaksi substitusi. Substitusi itu bahasa Inggris asalnya dan maknanya adalah pengganti. Kalau mengganti seluruhnya itu replace. Kalau mengganti sebagian itu substitute. Jadi substitusi ini adalah penggantian suatu atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom yang lain. Nah, yang banyak kita akan pelajari atau banyak terjadi di alam ini, itu adalah penggantian atom, bukan gugus atom. Atom H diganti dengan atom yang lain. Nah, pada substitusi ini tidak terjadi perubahan ikatan. Artinya kalau ikatan tunggal ya tetap tunggal, kalau ikatan rangkap juga tetap ikatan rangkap. Nah, ada syaratnya di sini. Syaratnya adalah reaksi ini bisa terjadi kalau suhu lingkungannya tinggi. Hanya saja memang tidak dijelaskan berapa suhu yang ideal. Dan ada bantuan sinar ultraviolet. Jadi unik karena ada bantuan ultraviolet. Kalau tidak ada ultraviolet, tidak akan terjadi substitusi. Nah, contohnya adalah metana. Metana itu C2H6. Ketika kita gambarkan strukturnya seperti ini. Kalau C2H6 ini bereaksi dengan Cl2, Cl2 ini kan ada 2 Cl ya. Nah, Cl yang satu itu nanti akan pindah ke sini. Menggantikan satu H yang ada di sini. Jadi, CH3 yang ada di kanan ini nanti akan melepas satu H. Cl2 akan melepas satu Cl. Salah satu Cl masuk ke sini. Dan H yang dilepas ini akan berikatan dengan Cl yang ditinggal. Hasilnya adalah CH3Cl dan HCl.
Reaksi ini seperti ini kita sebut sebagai reaksi substitusi. Jadi ada atom H yang kita ganti dengan atom selain H. Jadi itu contoh reaksi substitusi. Yang kedua reaksi adisi. Nah, reaksi adisi ini sifatnya beda. Karena pada reaksi adisi ini terjadi pemutusan ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkap 3 putus 1 menjadi ikatan rangkap 2. Kalau ikatan rangkap 2 putus menjadi ikatan tunggal. Contohnya ini contoh yang ikatan rangkap 2. 2 butena ketemu dengan HCl. Ini satu ikatan rangkap ini akan putus. Cl itu akan masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan. H akan masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Nanti hasilnya 2 butena berubah menjadi 2 klorobutena. Kloro ini dari sini. 2 kloro, 2 ini dari C nomor 2. Ikatan rangkapnya putus. Nah, di mana posisi H dan Cl masuknya itu di sebelah mana? Atom H akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Penjelasannya begitu, tetapi supaya lebih sederhana, jadi gini misalnya di sini yang ke kiri itu ada 2C, di sini kan hanya 1C. Di sini ada 2C, di sebelah kanan ada 1C. Maka nanti atom H itu akan masuk ke C yang kesananya itu ada 2C gitu. Jadi yang rantainya lebih panjang itu nanti akan kemasukan H, yang rantainya lebih pendek itu nanti akan kemasukan Cl gitu. Jadi itu adalah reaksi adisi. Kalau kalian masih punya buku kimia SMA, itu ada beberapa buku yang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang reaksi ini. Nanti jika perlu saya akan mungkin saya bisa memberikan potongan atau bagian beberapa bab dari buku kimia SMA yang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang reaksi-reaksi ini. Nanti coba saya carikan supaya lebih jelas. Nah, ini reaksi adisi pada alkuna. Kalau tadi alkena, sekarang alkuna. Ikatan rangkap 3 berubah menjadi ikatan rangkap 2. Kalau bahannya masih ada, maka ikatan rangkap 2 yang tersisa tadi akan berubah menjadi ikatan tunggal. Putus lagi menjadi ikatan tunggal. Tapi kalau bahannya sudah habis, ya sudah berhenti di ikatan rangkap 2. Jadi alkuna bisa mengalami 2 kali adisi. Ini contohnya. Ada C2H2 ketemu dengan hidrogen H2. Ingat syarat tadi harus ada ultravioletnya. H yang pertama masuk ke kiri, yang kedua masuk ke kanan, putus menjadi 2. Kalau H2-nya masih, mohon maaf. Kalau H2-nya masih, maka nanti H2 ini salah satu akan masuk ke kiri, salah satu akan masuk ke kanan. Ikatan rangkap 2-nya akan putus menjadi ikatan tunggal. Lagi-lagi ada syarat ultraviolet.
Jadi kalau secara alamiah, reaksi ini hanya bisa terjadi di bawah sinar matahari. Atau kalau di lab ya kita beri lampu ultraviolet. Baik, berikutnya reaksi eliminasi. Reaksi penghilangan dua substituen dari suatu molekul. Ini adalah kebalikan dari reaksi adisi. Kalau eliminasi itu justru dari tunggal menjadi rangkap, tapi melepas air HCl atau HBr. Itu. Ingat, tunggal menjadi rangkap, melepas air HCl atau HBr. Kemudian ada aturan, namanya aturan Zaitsev. Atom H yang tereliminasi, atom H yang lepas dari ikatan rangkap tadi, dari C yang memiliki ikatan rangkap tadi, merupakan atom H yang terikat pada atom karbon yang paling sedikit mengikat hidrogen. Ini mari kita lihat contohnya dulu di sini. Di sini ada CH2. Kebetulan C yang sebelah kiri itu masih punya H lagi, berarti sebenarnya ini adalah CH3. Kemudian yang di kanan, selain mengikat H2, dia juga mengikat O2. Ketemu dengan H2SO4. Maka yang terjadi berikutnya adalah, maaf, sebenarnya bukan istilah yang tepat, bukan ketemu dengan H2SO4, tetapi berada dalam suasana asam, pH-nya rendah, dan pH rendah itu terjadi karena di dalam lingkungan itu ada H2SO4, gitu. Nah, H ini dan H ini dan OH ini nanti akan lepas, kemudian akan terbentuk ikatan rangkap 2. H dan OH yang terlepas akan bergandengan membentuk H2O di sini. Jadi dari ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Berikutnya, ini contoh yang lain. Di sini ada CH3, di sini ada CH2, gandeng C di kiri, gandeng C di kanan, tetapi dia juga gandeng Cl di sini. Dan CH2 ini sebenarnya adalah CH3 karena dia masih punya H di sini. Berada dalam, bereaksi dengan NaOH. Nah, bereaksi dengan NaOH. Jadi kalian perlu mengingat kalau posisi bahan kimianya itu ada di atas tanda panah seperti ini, itu artinya di lingkungan itu banyak H2SO4-nya. Kalau seperti ini juga sama, di lingkungan ini itu banyak H2-nya, ada gas hidrogennya. Tuh. Nah, kalau yang kedua ini itu memang bereaksi dengan NaOH. Nah, karena ketemu dengan NaOH, H sama Cl ini putus dengan C-nya, kemudian dia membentuk HCl. Maaf, dia akan terpisah dulu. Maaf, saya ralat. Dia akan lepas dulu. Kemudian C ini dengan C ini akan mengikat menjadi ikatan rangkap. Kemudian Na ini akan nempel ke Cl-nya. Dan OH ini akan nempel dengan H-nya. Nanti hasilnya adalah propena, NaCl, dan air. Itu memang agak rumit yang reaksi eliminasi ini. Jadi itu contohnya. Oh ya, kuliah ini saya rekam. Nanti jika sudah selesai, nanti insya Allah saya unggah di YouTube. Kemudian nanti Anda bisa melihat lagi kuliah ini. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan juga. Berikutnya ini reaksi oksidasi. Reaksi inilah yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana alkana, alkena, dan alkuna itu nanti terbakar dan menimbulkan
energi. Jadi bagaimana dia bisa memunculkan energi. Energi itu bisa muncul karena senyawa-senyawa itu ketemu dengan oksigen. Inilah yang terjadi, reaksi seperti inilah, reaksi oksidasi inilah yang terjadi ketika Anda membakar kayu, kemudian menggunakan bensin di sepeda motor Anda atau di mobil Anda. Reaksi oksidasi ini juga disebut sebagai pembakaran dan ada dua, sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O dalam bentuk gas. Contohnya ini, 2C2H6 tambah 7O2 menghasilkan 4CO2 dan 6H2O. Tapi kalau oksigennya kurang, nanti yang muncul bukan CO2 dan H2O, tetapi CO dan H2O. Misalnya 2C2H6 ditambah 5O2 akan menghasilkan 4CO dan 6H2O. Nah, kalau misalnya kita punya motor atau mobil, kalau kita rawat baik-baik, maka kita akan bisa mendapatkan pembakaran yang mendekati sempurna, sehingga CO2 lah yang muncul, bukan CO. Tapi kalau motor atau mobil kita settingannya sudah tidak bagus, perbandingan bahan bakar dan udaranya tidak ideal, maka bisa jadi yang muncul adalah CO. Ingat, CO lebih berbahaya daripada CO2. Tuh. Dan kalau kita memeriksakan emisi gas buang kita, maka yang banyak diukur di awal adalah CO-nya dulu. Semakin tinggi CO, semakin jelek mutu mesin kendaraan kita. Baik, itu reaksi-reaksi yang perlu Anda ingat. Nah, nanti ini akan menjadi dasar ketika Anda belajar tentang analisis zat gizi. Kenapa kok protein, kenapa kok lemak, itu ikatannya bisa putus ya. Karena ketika ketemu dengan sesuatu kok bisa putus. Nah, Anda perlu mengingat kembali reaksi-reaksi ini. Kenapa kok minyak ketika dipakai untuk menggoreng tempe atau menggoreng bahan yang lain, di situ ada airnya, kemudian ikatan rangkapnya hilang, putus. Kemudian kok bisa muncul peroksida. Nah, lama-lama peroksida itu akan membuat minyak menjadi tengik. Nah, nanti kalian perlu mengingat kembali reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon ini. Itu, baik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Saya masih bingung mengenai perbedaan yang berada di lingkungan sama yang direaksikan. Itu kalau saya pahamnya kan sama-sama bertemu, jadi sama-sama bereaksi gitu. Gini, kalau berada di lingkungan, itu artinya di lingkungan itu banyak bahannya. Kemudian nanti di akhir, ketika semua reaksi sudah selesai, sesuatu yang menciptakan lingkungan itu akan kembali ke seperti semula gitu loh, Dek. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalnya kayak, sebentar, tadi yang contoh yang tadi saya buka lagi. Saya share screen lagi. Yang ini. Nah. Ini berada, sudah kelihatan ya, ini berada di lingkungan. Kalau berada di lingkungan, itu nanti di akhir, setelah reaksinya selesai semua, H2SO4 itu tetap ada, dan dia tidak hilang, tapi masih tetap ada kemungkinan berkurang sedikit, tapi tetap ada. Tapi kalau bereaksi, itu NaO, seperti yang contoh kedua ini, NaOH-nya itu hilang, sudah tidak ada lagi NaOH. Kecuali kalau NaOH-nya jumlahnya banyak sekali kemudian ada sisa. Tetapi ingat kalau kejadiannya seperti itu berarti reaksinya tidak sempurna, tidak tuntas karena masih ada bahan yang tidak bereaksi. Gitu. Di beberapa praktikum
Aduh, saya agak lupa itu yang materi apa ya? Saya agak lupa. Itu juga kita menambahkan H2SO4. Kalau nggak salah yang Karamur itu. Kita menambahkan H2SO4 hanya untuk menurunkan pH, bukan untuk bereaksi dengan bahan yang lain. Kalau seperti itu maksudnya lingkungannya asam, berada di lingkungan, tapi tidak ikut bereaksi. Atau kalaupun dia bereaksi, nanti di akhir ketika semua reaksi tuntas, itu tetap ada, tidak kemudian hilang, itu tidak kemudian berubah. Begitu. Itu bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Berarti untuk yang berada di lingkungan itu reaksinya tuh seperti tidak sengaja gitu ya, Pak? Ya kalau di lab kan memang disengaja ya. Kalau di lab memang dibuat seperti itu. Tapi kalau di alam ya itu kalau memang harus diciptakan lingkungan yang seperti itu. Kalau di alam ya berarti memang proses reaksinya itu sangat jarang bisa kita jumpai secara alamiah begitu. Itu bisa dipahami enggak? Baik, Pak, terima kasih. Ya, yang lain monggo silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Mohon maaf anak-anak saya berisik di bawah. Mungkin terdengar di speaker Anda. Yuk yang lain, kalau enggak kita masuk ke materi berikutnya. Mudah-mudahan masih kuat. Sudah kelihatan gugus fungsi senyawa karbon? Sudah terlihat, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, yang berikutnya kita akan belajar tentang gugus fungsi senyawa karbon. Tidak banyak yang bisa kita pelajari karena memang pertemuan kita kan waktunya tidak terlalu panjang. Nanti di Open Learning itu juga sudah ada beberapa video dari YouTube yang bisa digunakan untuk belajar. Gugus fungsi itu apa sih? Nah, yang akan kita pelajari adalah senyawa karbon. Lagi-lagi ini karbon itu banyak kita pelajari memang, karena nanti di semester berikutnya ketika Anda belajar tentang bahan makanan, sifatnya, kemudian bagaimana bahan makanan diambil oleh tubuh kita, bagaimana dimanfaatkan, bagaimana diubah menjadi energi, itu terkait dengan beberapa gugus fungsi yang ada pada senyawa karbon ini. Baik, kita lihat dulu pendahuluannya. Baik, banyak sirup buah itu tidak benar-benar dibuat dari buah. Nah, kenapa? Karena sebenarnya aroma buah dapat disintesis dari senyawa yang kita sebut sebagai ester. Misalnya etil asetat itu memberi aroma pisang. Oktil asetat memberi aroma jeruk. Itu dua contoh. Nanti di belakang ada lagi contohnya. Jadi, kalau Anda kemudian membeli essence jeruk di toko bahan kue, maka bisa jadi bahan aslinya bukan jeruk, tapi berasal dari oktana yang kemudian direaksikan beberapa kali sampai membentuk oktil asetat. Bahkan kalau kita mau belajar lebih dalam, mungkin nanti insya Allah di semester berikutnya, vitamin C itu bisa dibuat secara reaksi kimia. Jadi bisa jadi kalau Anda minum vitamin C, itu bukan vitamin C dari buah yang Anda konsumsi, tapi vitamin C yang berasal dari minyak bumi kemudian direaksikan berkali-kali sampai membentuk senyawa yang sama dengan yang ada pada buah. Baik, ester adalah senyawa karbon yang memiliki gugus fungsi tertentu. Gugus fungsi adalah gugus atom. Jadi ada beberapa atom yang terdapat pada senyawa karbon yang memberikan ciri yang khas. Dan gugus fungsi ini merupakan gugus tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi,
Reaksi kimia pada senyawa karbon itu terjadi awalnya itu ada di dua tempat. Gugus fungsinya berubah atau ikatan rangkapnya putus menjadi ikatan tunggal, ikatan rangkap 3 menjadi 2, 2 menjadi tunggal, atau munculnya ikatan rangkap. Nah, hari ini, kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah gugus fungsinya. Baik, gugus fungsi ada bermacam-macam. Di tabel ini sudah dituliskan. Ada haloalkana, kadang-kadang disebut sebagai alkil halida. Ada alkil alkohol, kadang-kadang disebut sebagai alkanol. Ada alkoksi alkana yang kita sebut sebagai eter. Ingat ya, ada eter, ada ester. Ada alkanon yang sering juga kita sebut sebagai keton. Ada alkanal yang kita sebut kadang-kadang sebagai aldehid. Ada alkanoat yang kita sering juga sebut sebagai akarboksilat. Dan ada ester. Di kolom kanan itu ada contohnya. Ada CH3Br, itu model metil bromida atau bromometana. Ada CH3OH, itu metil alkohol atau metanol, dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Tidak perlu kemudian nanti semua senyawa dihafalkan, tidak perlu. Anda cukup memahami poin-poin yang ada pada PowerPoint ini, nanti ditambah dengan tetap berusaha belajar dari video-video yang sudah ada di Open Learning. Baik, haloalkana atau alkil halida. Senyawa haloalkana adalah senyawa alkana, mohon maaf itu mestinya alkana bukan alkane. Alkana dengan penggantian satu atau lebih atom H. Jadi atom H yang ada pada alkana itu diganti dengan atom halogen. Atom halogen itu adalah atom yang ada pada golongan 7A. Di situ ada F, Cl, Br, atau I. Ada AT kalau nggak salah, tetapi sangat hampir tidak pernah dibahas di buku. Jadi yang kita bahas adalah F, Cl, Br, atau I. Rumus umumnya adalah Rx. R itu alkil, misalnya CH3, dan X itu adalah halogennya. Bisa F, bisa Cl, bisa Br, atau bisa juga I. Jadi R adalah gugus alkilnya, dan R adalah halogennya. Ketika alkana direaksikan dengan halogen, misalnya CH4 bereaksi dengan F2, akan terjadi halogenisasi, menghasilkan haloalkana, dan juga kadang-kadang disebut sebagai alkil halogenida. Nanti yang muncul adalah jadi RH, misalnya CH4 ketemu dengan F2, maka yang muncul nanti adalah CH3F, CH3F, dan HF. Itu. Nah, ini contohnya. Ketika masih bentuknya alkana namanya metana. CH4 itu metana. Ketika kemudian ada H yang lepas ganti dengan Cl, maka namanya berubah menjadi klorometana. Di sini etana, E2H6, ketika ada satu H yang lepas, diganti dengan Cl, masuk ke sini, maka namanya berubah menjadi kloroetana. Sekarang penamaannya. Penamaannya mirip dengan alkana. Nah, menurut tata nama IUPAC, itu yang penting adalah kita tentukan rantai utamanya dulu.
Rantai utama adalah rantai karbon paling panjang yang di situ ada halogennya. Kemudian memberi nomor, sama seperti sebelumnya. Jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifannya, yaitu F, Cl, Br, dan I. Jadi yang nomor kecil itu yang ada di F. Jadi kalau di situ ada F, ada Cl, maka yang nomor lebih kecil itu yang digunakan untuk yang F. Tuh. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian sehingga posisi atom halogen mendapatkan nomor terkecil. Tapi kalau ada dua, misalnya ada F, ada Br, maka yang F itu kita beri nomor yang lebih kecil. Kemudian kalau ada gugus alkil, CH3, C2H5, dan lain-lain, dan tidak berada pada rantai induk, maka kita sebut sebagai cabang. Ini contohnya. Di sini, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, C. Berarti pentana. Di C paling kanan, ada F-nya 1. Berarti namanya 1 fluoropentana. Kalau kemudian contoh kedua kita lihat. Contoh kedua ini ada bromidanya. Tapi posisinya bukan ada di paling pinggir, tapi ada di nomor 2. Berarti namanya 2 bromopentana. Di sini itu iodida, I-nya ada di C nomor 3. Maka namanya 1 iodopentana. Tuh. Nah, mohon maaf yang ini salah ini. Penamaannya salah. Seharusnya 1 klorobutana. Kemudian kalau yang ini karena ada satu cabang di sini, jadi ini kan cabang paling panjangnya yang ada Cl-nya itu yang ini. Kemudian posisi Cl ada di C nomor 2. Dan pada C nomor 2 ini juga ada cabang metil. Berarti namanya 2 itu dari C nomor 2, 2 kloro, 2 metil propana. Itu contoh penamaannya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini, kita lihat strukturnya. Kita lihat strukturnya ini. Ada 2 Br di sini, ada 2 Cl di sini. Nah, mana yang kita dulukan? Memberi nomornya itu mendahulukan sesuai dengan urutan ini, F, Cl, Br, I. Tapi itu memberi nomornya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada Cl, ada Br, nomornya duluan mana? F, Cl, Br, I. Berarti yang ada Cl-nya itu kita dulukan. Kita beri nomor 1. Br, karena ada di sini kita beri nomor 2. Tapi perhatikan nulisnya itu bukan kemudian 1,1 dikloro, 2,2 dibromoetana. Tetapi yang benar, nah ini yang perlu diperhatikan. Yang benar adalah 2,2 dibromo, 1,1 dikloroetana. Kenapa begitu? Memberi nomornya urutannya ini. F, Cl, Br, dan I. Tapi menuliskan di namanya itu urut huruf depannya.
karena B lebih duluan daripada C, maka BR didahulukan daripada CL. Agak rumit ya. Jadi nomor C-nya duluan CL, tapi menyebutkannya duluan BR. Tuh. Seandainya kemudian kita diminta untuk menuliskan nama, maka kalau kita lihat urutan ini, maka yang paling dulu adalah BR, kemudian CL, kemudian F, baru kemudian I sesuai urutan huruf. Tapi penomoran C-nya itu urutannya F, CL, BR, dan I. Kenapa seperti itu? Saya tidak tahu. Itu sudah kesepakatan para ahli kimia seperti itu. Baik, berikutnya ini contoh. Nanti silahkan dilihat. Sudah ada di PowerPoint yang saya sampaikan. Kalau kondisinya seperti ini, maka pahami yang terpanjang itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini ke sini. Kenapa? Karena ini C-nya 1, ini C-nya 2. Gitu. Jadi rantai utamanya adalah dari kiri ke kanan, kemudian turun. Bukan dari kiri kemudian mentok ke kanan, tidak. Baik, ini contoh yang lain. Bagaimana membuat urutan nomor C dan menuliskan nama. Ingat tadi F didulukan ketika memberi nomor. Berarti yang ada F-nya ini, karena posisinya di sini, paling kanan, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ketika menuliskan, B duluan. Diikuti C, diikuti F. Tuh. Jadi memang agak unik untuk yang halogen ini. Kemudian penggolongan haloalkana itu ada monohaloalkana kalau hanya ada satu atom halogen. Kemudian polihaloalkana kalau ada 2 atom halogen atau lebih. Haloalkana bisa dibuat dari alkana, tapi sama juga butuh bantuan sinar ultraviolet. Kemudian kegunaannya, yang paling kondang itu ada 2. Yang pertama adalah iodium CHI3, mohon maaf itu ketikannya belum pas. Itu zaman dulu itu disebut sebagai iodium. Warnanya merah dan digunakan untuk obat luka. Makanya orang masyarakat Indonesia sering menyebut sebagai obat merah. Itu fungsinya antiseptik bagi luka. Kemudian yang juga sangat terkenal adalah freon. Freon itu CCl4 itu digunakan sebagai bahan kimia untuk mendinginkan kulkas atau AC pada zaman dulu. Karena kemudian ketahuan bahwa CCl4 ini merusak ozon dengan sangat cepat, maka freon sekarang dikurangi penggunaannya dan di beberapa negara sudah dilarang sama sekali. Gantinya adalah CF2Cl2. Itu juga haloalkana. Kemudian yang mungkin sering Anda lihat di film-film itu adalah kloroform CH3Cl. Ini kalau di film-film digambarkan kalau ada orang ingin membius orang lain pakai sapu tangan. Nah, sapu tangannya itu diberi kloroform, kemudian dipekapkan ke hidung orang yang akan dibius. Nah, itu gambaran penggunaan kloroform. Tapi karena kloroform sudah diketahui merusak jaringan hati, ginjal, dan jantung, maka penggunaan kloroform sebagai obat bius sudah saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak, tetapi sudah berkurang banyak daripada dulu.
Kemudian kloroform juga digunakan untuk melarutkan senyawa organik. Nanti kalau kurikulumnya belum berubah, semester 2 analisis zat gizi kalian akan pakai kloroform. Hati-hati, karena kalau terhirup terlalu banyak bisa pingsan. Yang kedua, alkohol. Alkohol ini sering digunakan sebagai bahan antiseptik atau antibakteri karena bersifat racun terhadap mikroorganisme. Alkohol itu ada gugus hidroksi atau OH-nya. Rumus umumnya adalah ROH. R adalah gugus alkil, metil, etil, propil, dan seterusnya. Baik, ini adalah konversinya. CH4 metana ketika salah satu H berubah menjadi OH, namanya berubah menjadi metanol. C2H6 namanya etana, ketika salah satu H berubah menjadi OH, namanya menjadi etanol. Dan seterusnya. Tata nama alkohol. Tentukan dulu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Kemudian itulah yang menjadi rantai utama dan diberi nama sesuai dengan nama senyawa alkana. Akhiran ana, maaf, akhiran a, alkan a terakhir diganti dengan ol. Pada gambar itu, karena kondisinya seperti itu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada OH di sini, maka namanya pentanol. OH-nya ada di C nomor 2, karena di sini 1, 2. Maka namanya adalah 2-pentanol. Ada cabang metil di C nomor 3 dan 4, berarti namanya adalah 3,4 dimetil 2-pentanol. Semua atom karbon selain rantai utama akan dianggap sebagai cabang dan diberi nama sesuai dengan nama alkil. Rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Itu. Nanti silahkan dibuka lagi PowerPoint-nya, dibaca pelan-pelan. Insya Allah Anda bisa memahami mengapa namanya 3,4 dimetil 2-pentanol. Nah, kalau ada cabang yang berbeda, seperti contoh itu, di sini etil, di sini metil, maka dulukan yang etil ya, sesuai hurufnya. Kemudian kalau ada 2 ol-nya, maka berilah nama diol. Sebentar ya, saya tak ambil minum dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi, untuk pemberian nama cabang,
pendulukan hurufnya, etil lebih duluan daripada metil. Kemudian kalau ada 2 OH, maka namanya ditambah dengan diol. Kalau heksana yang menjadi heksanadiol. Nah, tadi alkohol juga. Mohon maaf, rupanya saya salah menggunakan file, tidak apa-apa, isinya juga hampir sama. Kemudian kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol itu sebagian besar dipakai sebagai antiseptik, tapi ada juga yang digunakan sebagai bahan bakar, misalnya etanol. Kemudian sebagian alkohol juga digunakan sebagai pelarut. Kemudian ada juga alkohol yang digunakan sebagai bahan pemanis, misalnya untuk penderita diabetes. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah eter. Eter yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi. Jadi di sebelah kanan ada alkil, di sebelah kiri ada alkil, dan di tengah-tengah ada O. Jadi ada O di antara 2 alkil. Itu adalah eter atau alkoksi alkana. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara, kalau Anda menjumpai, mohon maaf, menjumpai ada senyawa, mohon maaf, kursor saya kok hilang. Ada senyawa, sebelah kiri ada gugus alkil, di sebelah kanan ada gugus alkil, di tengah-tengah ada O, maka itu masuk kelompok alkoksi. Gugus alkil yang lebih panjang ditetapkan sebagai rantai induknya. Jadi misalnya pada contoh ini, yang atas metoksietana, yang biru itu CH3CH2, itu dianggap sebagai rantai induknya. Kemudian penamaannya itu ini. Kursor saya kelihatan nggak ini, Dek? Panah saya ini. Terlihat, Bapak. Oh ya sudah, ya sudah. Kalau kelihatan tidak masalah. Ini etana, kemudian yang ini namanya metoksi. Metil ada oksigennya, namanya metoksi. Di sini 1, 2, 3 ini propana. Di sebelah kanan ini etil ada oksigennya, namanya etoksi. Etoksi propana. Di sini metoksi propana. Kenapa metoksi propana? Karena di sini propana, kemudian di sini ada metil, ada etoksinya. Kenapa ada nomornya 1? Karena posisi metoksi ini ada pada C nomor 1, ada pada C paling pinggir. Agak beda dengan yang di sini.
Ini propana juga. Ini di sini juga ada metil, ada oksigennya. Berarti metoksi juga. Tapi metoksipropana ini, metoksi ini posisinya bukan ada di C nomor 1, tapi di C nomor 2. Berarti namanya adalah 2-metoksipropana. Begitu penamaannya. Nah, kalau kemudian ada cabang lagi, maka contohnya seperti yang di bawah ini. Ini metoksinya. Metil ada etoksinya. Kemudian kita cari rantai panjangnya. Rantai terpanjangnya ternyata adalah ini. Dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Kalau dari sini ke atas, maka C ini adalah nomor 3. Kalau dari sini ke bawah, kemudian ke kiri, C ini adalah nomor 2. Kita pilih yang rendah. Berarti 2, ini butana kan? 2 metoksi butana. Tapi pada C ketiga ada cabangnya. Cabangnya ini, cabangnya metil. Berarti 3 metil, 2 metoksi butana. Kemudian yang ini. Ini kalau kita lihat sekilas, seolah-olah, wah ini yang paling panjang ini, dari kiri ke kanan pol. Bukan seperti itu. Rantai induknya atau rantai utamanya, itu yang kita cari yang malah di luar yang ini. Di sini ada etil, ada oksigennya. Berarti ada etoksi di sini. Kebetulan posisi etoksinya ini ada pada C nomor 2. Dari atas nomor 2, dari kiri juga nomor 2. Berarti 2 etoksi. Kemudian di sini ada propana. Kemudian di sini cabangnya ada metil. Saya pribadi, maaf, saya pribadi itu lebih suka memberi nama ini 2 metil, 2 etoksipropana. Tapi memang di beberapa web itu ada yang membolehkan dibalik seperti ini. 2 etoksi, 2 metil propana. Sama saja saya bisa nerima dua-duanya. Karena memang ada yang menuliskannya gini. 2 etoksi, 2 metil propana. Ada juga yang menuliskan 2 metil, 2 etoksi propana. Tuh. Kemungkinan kenapa ada 2 etoksi 2 metil propana karena urutan hurufnya lebih duluan E daripada M. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ether. Nah, ether banyak digunakan sebagai pelarut senyawa organik. Ether juga sering digunakan sebagai obat bius. Jadi kalau dioperasi zaman dulu itu pakainya ether. Tapi ether ini kalau sudah selesai proses operasinya, kemudian si pasien sudah siuman, itu nanti dia mual, seperti mau muntah. Sehingga sekarang ether diubah menjadi halutan. Halutan itu 2 bromo, 2 kloro, 1,1,1 trifluoroetana. Jadi bisa kalian coba tuh. 2 bromo, 2 kloro, 1,1,1 trifluoroetana, strukturnya seperti apa. Kemudian ether ini juga digunakan sebagai pelarut pada parfum. Kemudian pelarut pada lilin. Kemudian pada beberapa tempat, terutama yang kalau musim dingin, dinginnya sangat dingin, itu sering digunakan di etil ether untuk menyalakan mesin pertama kali. Jadi karburatornya dituangi di etil ether dulu sebelum dinyalakan pertama kali pada saat kondisi sangat dingin. Kemudian ada metratetra butil ether. Metil tetra butil ether. Nah, ini digunakan sebagai peningkat oktan pada bahan bakar bensin.
Berikutnya alkanal atau aldehid. Senyawa turunan alkana yang memiliki gugus CHO, yaitu gugus karbonil atau CO pada ujung rantai. Gugus CO pada aldehid terikat dengan satu atom H dan satu gugus akil R. Contohnya kayak gini nih. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 C berarti butana. Kemudian di sini C yang paling kiri, paling kanan itu bukan mengikat H3, tetapi satu tangan mengikat 1H dan dua tangan mengikat O. Jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya butanal. Kalau C-nya ada 3 namanya propanal. Kemudian kalau C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 namanya pentanal. Rantai karbon terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CHO ditetapkan sebagai rantai induk. Jadi intinya adalah kalian cari posisi CHO atau COH itu ada di mana. Kemudian itu yang ada COH-nya itu kita pilih sebagai rantai induk. Itu. Jadi misalnya di sini ada COH juga. Kemudian di sini ada rantai panjang sekali, tidak masalah. Rantai induknya adalah ini. Ke sini, kemudian ke sini. Kenapa? Karena di sini ada COH, di sini ada COH. Itu. Selanjutnya, rantai induk tersebut diberi nama dengan mengganti akhiran A pada alkana menjadi al. Misalnya, propana menjadi propana. Butana menjadi butanal. Gugus fungsi CHO itu selalu ditetapkan sebagai C nomor 1. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, maka C-nya nomor 1 ini ke sana, C-nya nomor 1 ini ke sana. Kalau seperti ini, berarti C-nya nomor 1 ini ke atas, kemudian ke kanan. Tuh. Kalau contoh ini, C1, C2, C3, C4, dan seterusnya, itu sampai dengan C5, namanya pentanal. Kemudian pada C nomor 2, ada satu cabang metil, pada C nomor 4 ada satu cabang metil, berarti namanya 2,4 dimetil pentanal. Kegunaannya, formaldehid ini yang paling terkenal. Orang Indonesia mengenalnya sebagai formalin. Fungsi utamanya itu mengawetkan bagian tubuh atau sekalian mengawetkan mayat. Di beberapa industri kimia itu juga digunakan sebagai bahan plastik dan insektisida atau pembunuh kuman. Strukturnya itu paling sederhana, itu hanya C-nya hanya satu. Kemudian asetaldehid, bahan pembuatan asam asetat, pembuatan butanol, pembuatan pewarna, pembuatan plastik, dan pembuatan karet sintetis. Nah, aldehid ini kalau masuk ke dalam tubuh berbahaya. Mengapa? Karena kalau menumpuk terlalu lama banyak, itu kemudian hati kita akan mulai rusak. Kalau kemudian ada yang sedang hamil, maka embrionya juga rusak. Kemudian bisa menyebabkan diabetes dan hipertensi. Makanya kita sangat perlu memahami plastik yang dipakai untuk aldehid, plastik yang berasal dari aldehid atau ada aldehidnya, itu plastik apa saja. Nah, plastik seperti itu harus kita hindarkan dari dipakai untuk bahan pengemas makanan. Itu. So, kita pelajari lagi insya Allah di semester berikutnya tentang penggunaan plastik sebagai pengemas. Berikutnya keton. Keton tadi sudah ya? Sudah belum tadi keton?
Belum, Bapak. Oh, belum ya. Baik. Keton. Keton itu ada gugus CO. Jadi kalau kita lihat contohnya nih. Kalau tadi aldehid itu ada CO kemudian ada H. Kalau keton ini ada CO, di sebelah kiri ada alkil, di sebelah kanan juga ada alkil. Rantai terpanjang dengan cabang terbanyak yang mengandung gugus CO ditetapkan sebagai rantai induk. Misalnya ini awalnya propana, kemudian ada 2H yang tidak ada, kemudian diganti 1O, maka namanya berubah menjadi propanon. Kemudian di sini ada butana, kemudian C kedua, itu kehilangan H2, kemudian ada O-nya 1, berubah menjadi butanon. Kemudian di sini ada pentana, C nomor 3, itu mengikat 1O dengan ikatan rangkap seperti ini, namanya berubah menjadi 3 pentanon.
Mohon maaf tadi putus. Kalian ada kuliah setelah ini? Halo? Ini ada yang WA saya, ada yang bertanya sampai jam berapa. Ini setelah ini ada kuliah, Dek. Dari kelas B tidak ada, Pak. Jam 1 nanti. Yang kelas A? Dari kelas A juga jam Oh 1, ya, Pak. baik. Baik. Memang kuliah kita agak lama karena kita sudah mestinya tiga pertemuan ya. Jadi ini sudah saya singkat. Mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan. Baik, saya percepat saja kuliahnya. Saya tahu kalian juga sudah lelah melihat layar, wong saya juga sudah lelah melihat layar komputer. Baik, untuk yang karboksilat, kemudian ester, kemudian halo alkana tadi sudah, alkohol juga sudah. Nanti mudah-mudahan silakan dibaca sendiri. Nanti kalau ada masalah silakan ditanyakan ke saya. Bisa langsung, bisa juga lewat ketua kelas, nggak apa-apa, langsung saja WA. Kemudian ada satu yang ingin saya sampaikan ini, materi tentang saponifikasi. Ini adalah salah satu materi praktikum ketika saya membuat video tentang pembuatan sabun. Jadi, ini sedikit teori tentang pembuatan sabun ya. Jadi, sabun itu bisa dibuat dari lemak dan basa, seperti yang kemarin di video itu sudah sampaikan. Ada minyak goreng, kalian bisa pakai minyak goreng apapun. Kalau mau yang bagus ya pakai yang minyak zaitun misalnya, kemudian ditambah basa. Kalau yang dipakai itu NaOH, maka yang muncul adalah sabun yang padat. Kalau yang dipakai adalah KOH, maka yang muncul adalah sabun yang lunak. Di beberapa reaksi bahkan bentuknya cair. Nah, di tugas kalian yang harus dikumpulkan tanggal 29 itu, kalian hanya sebenarnya yang diharapkan adalah kalian membuat semacam paper sajalah tentang bagaimana itu bisa terjadi, kemudian manfaatnya apa, seperti itu. Tidak usah terlalu banyak yang dibahas. Itu ya. Jadi untuk pembuatan sabun, kalian bahkan bisa lihat di YouTube itu ada beberapa video tentang pembuatan sabun. Silahkan dilihat. Kemudian dari situ nanti mungkin itu video-video yang ada di YouTube malah memberi gambaran yang lebih baik daripada video yang bisa saya buat dulu. Tuh. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran sedikit lah tentang apa yang perlu dilakukan. Kemudian jangan lupa ketika membuat paper itu tuliskan juga reaksinya ya. Reaksinya kayak gini, ini tak beri bocoran. Reaksinya seperti ini. Jadi sabun bisa dibuat. Kenapa kok bisa dibuat? Karena ada reaksi dengan basa NaOH. Sehingga rantai C yang ada di sini, ikatan C ini putus, pecah menjadi maaf, yang putus bukan itu, yang putus di sini, mohon maaf. Yang putus ada di sini. 1, 2, 3 ini putus. Kemudian nanti OH dari sini masuk ke sana dan Na-nya masuk ke sini. Nanti akan muncul sabun. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini kuliahnya paling lama di antara kuliah-kuliah kita sebelumnya 2 jam lebih. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA atau bisa juga lewat ketua kelas. Biar ketua kelasnya menyampaikan ke saya. Nanti kalau saya punya jawaban nanti akan saya sampaikan di WA juga. Nanti tolong ketua kelasnya juga menyebarkan ke teman-temannya. Jadi semua teman-teman tahu pertanyaannya apa, jawabannya apa. Gitu. Itu ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Kalau tidak ada, kita tutup. Kita tutup ya. Terima kasih. Ini tadi saya rekam. Nanti setelah saya menerima linknya, nanti insya Allah ada dua kemungkinan. Kalau nggak saya upload di YouTube, kemudian saya share, ya berarti saya share linknya dari Google Drive saya ke kalian semua supaya bisa ditonton. Kalau saya tidak salah ingat, kuota belajarnya dari pemerintah itu bisa dipakai untuk mengakses Google Drive. Baik, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.